Pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah dan Madaniyah merupakan istilah yang digunakan oleh para ulama untuk membedakan antara ayat-ayat dan surah Al-Quran yang diturunkan sebelum dan setelah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Surah Makkiyah diturunkan sebelum hijrah walaupun tidak selalu di kota Mekah. Surah Madaniyah diturunkan setelah hijrah meskipun turunnya tidak harus di kota Madinah. Pembedaan ini penting karena mencerminkan perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW dan perkembangan ajaran Islam dari penanaman akidah di Mekah hingga pembentukan tatanan masyarakat Islam di Madinah. Dasar pembedaan Makkiyah dan Madaniyah. Para ulama menentukan kategori surah berdasarkan waktu turunnya wahyu, bukan tempat. Jika turunnya sebelum hijrah disebut Makkiyah, jika turunnya setelah hijrah disebut Madaniyah. Selain itu, ada pula cara pembedaan melalui konteks isi dan gaya bahasa. Misalnya, isi surah yang menekankan keimanan biasanya termasuk Makkiyah, sedangkan yang memuat hukum sosial dan syariat termasuk Madaniyah. Ciri-ciri surah Makkiyah, isi dan tema. Yang pertama, menekankan keesaan Allah atau tauhid, iman kepada hari akhir dan pembersihan akhlak. Yang kedua, mengandung kisah-kisah Nabi dan umat terdahulu sebagai pelajaran moral. Yang ketiga, bertujuan mengokohkan akidah umat Islam awal yang saat itu masih minoritas dan mendapat tekanan. Gaya bahasa. Yang pertama, gaya bahasa kuat, menyentuh dan emosional. Yang kedua, banyak menggunakan sumpah dan perumpamaan untuk menegaskan pesan keimanan. Yang ketiga, ayat-ayatnya pendek dan ritmis, mudah dihafal dan diresapi. Tujuan yang pertama, mengokohkan keimanan individu dan menanamkan nilai spiritual. Yang kedua, menghadapi penolakan kaum musyrik Quraisy melalui hujah dan kisah-kisah. Tanda umumnya banyak dimulai dengan seruan ya ayuhan an-nas, wahai manusia. Tidak banyak membahas hukum ibadah, muamalah, atau politik. Ciri-ciri surah Madaniyah, isi dan tema. Yang pertama, membahas aturan hukum Islam atau syariah seperti ibadah, muamalah, warisan, pernikahan, dan hukum pidana. Yang kedua, menjelaskan tata sosial masyarakat muslim, hubungan antar agama, dan etika bernegara. Yang ketiga, mengatur perang, perdamaian, dan keadilan sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Gaya bahasa. Yang pertama, gaya bahasa lebih tenang dan argumentatif, sesuai dengan umat Islam yang sudah lebih stabil secara sosial dan politik. Ayat-ayatnya lebih panjang dan rinci. Tujuan, membentuk tatanan masyarakat Islam yang berkeadilan dan berakhlak, menegakkan peraturan sosial dan hukum untuk kesejahteraan umat. Tanda umum banyak dimulai dengan ya ayyuhallazina amanu atau wahai orang-orang yang beriman. Banyak memuat ayat-ayat tentang jihad, zakat, puasa, dan hubungan antar umat beragama. Fungsi dan hikmah mempelajari Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, memahami konteks turunnya ayat atau asbabun nuzul. Dengan mengetahui waktu dan situasi turunnya ayat, kita dapat memahami maksud dan makna ayat secara lebih tepat. Yang kedua, menafsirkan Al-Quran secara lebih akurat. Mengetahui kategori Makkiyah dan Madaniyah membantu dalam memahami hukum,
pesan dan relevansi ayat terhadap masyarakat modern. Selanjutnya, menelusuri tahapan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Surah Makkiyah menggambarkan fase pembinaan akidah, sementara surah Madaniyah menggambarkan fase pembentukan masyarakat Islam. Meneladani metode dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pembedaan ini menampilkan bagaimana Nabi mengubah strategi dakwah sesuai dengan situasi dan kebutuhan umat. Contoh surah Makkiyah dan Madaniyah. Kategori contoh surah isi pokok Makkiyah: Al-Alaq, Al-Mudatsir, Al-Qari'ah. Al-Ikhlas menegaskan tauhid, hari akhir, dan keimanan. Madaniyah: Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Maidah, At-Taubah, membahas hukum muamalah dan kehidupan sosial. Makkiyah dan Madaniyah menunjukkan perkembangan dakwah Islam secara bertahap, dari pembinaan keimanan di Mekah hingga pembentukan masyarakat dan negara Islam di Madinah. Dengan memahami perbedaan ini, umat Islam dapat menangkap pesan Al-Quran sesuai konteksnya, serta meneladani kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah dan memimpin umat.